katanya itu. Padahal sesungguhnya Dajjal itu kalau dia makhluk Allah, maka Tuhan yang Maha Esa itu selalu memberikan menganugerahkan sesuatu itu mengandung kebaikan. Ketika dia mengandung kejelekan itu sesungguhnya kita manusia yang salah memahami dan salah menggunakannya. Kita udah mendengar langsung dari Pak Kurniawan. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi narasumber saya yang berikut. Ada Bapak Dedi Ramlan, AMD. Halo Bapak, selamat pagi. Oke, udah siang. Selamat siang Bapak maksud saya. Selamat siang Mbak. Selamat siang semua. Selamat siang Bapak. Dan sudah informasi Bapak Dedi ini ada seorang PNS penyuluh pertanian. Seperti itu ya Pak? Ya. Oke. Bapak serius banget Pak. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai cara berinteraksi dan kolaborasi di ruang digital sesuai etika. Seperti itu ya Pak? Ya, insya Allah seperti itu. Ada materi mau di-share screen dulu ke kita? Ya, saya coba dulu ya. Oke, boleh. Saya ingetin sekali lagi untuk para peserta saya hari ini, kita akan ada sesi tanya jawab kepada para narasumber dan KL, dan hanya 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah e-voucher sebesar 100.000 dari Siberkreasi Indonesia Makin Cakap Digital by Kominfo. Jadi persiapkan pertanyaannya dan juga pastikan link postnya sudah ada di chat box. Sudah ada atau belum? Oke. Ya, oke, baik. Dengan tema hari ini, cara berinteraksi dan berkolaborasi di ruang digital sesuai etika by Bapak Dedi Ramlan. Sudah bisa kita mulai? Oke, siap. Insyaallah. Oke, untuk Bapak saya persilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Jadi, terima kasih kepada pihak LO yang memberikan kesempatan saya untuk berkontribusi di webinar ini, dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya bagi narasumber sebelumnya yang ke-1, kedua, dan ketiga yang memberikan wawasan tambahan bagi saya di dunia literasi digital. Perlu mungkin saya sedikit informasikan di sini bahwa latar belakang pendidikan saya itu SMK Pertanian, kemudian melanjutkan di D3 Perbankan Syariah UIN dan Pata Palembang, kemudian S1-nya di Ekonomi Islam UIN dan Pata Palembang, dan sekarang menjadi PNS penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Ilir. Jadi ada riwayat pendidikan yang zigzag ya. Riwayat pendidikan yang zigzag, dan ternyata juga kenapa terjadi seperti itu juga kalau saya kembalikan ke teori psikologi Stephen, ternyata memang saya ini termasuk orang yang bermesin kecerdasan insting. Jadi orang bermesin kecerdasan insting itu dianugerahi sebuah keingintahuan yang lebih besar dibandingkan dengan mesin kecerdasan yang lain. Jadi dengan kecenderungan pengen tahu lebih besar itulah akhirnya dia banyak membaca, banyak ini, dan itu yang membuat dia itu selalu melihat dari berbagai sisi, dan itu juga yang menyebabkan dia mengambil kesimpulan dulu, baru kemudian dia mencoba menjelaskannya secara detail. Jadi ya ini perlu saya sampaikan, nanti mohon maaf nih kalau apa yang saya sampaikan nanti agak sedikit bias, agak sedikit melebar, tapi saya akan mencoba berusaha, walaupun mungkin dengan keterbatasan waktu yang sekitar 20 menit, dan juga keterbatasan literatur saya ya, pengetahuan saya akan coba bisa menjelaskannya secara detail, insya Allah. Oke, berinteraksi dan berkolaborasi, mengapa? Jadi memang dalam teori kebutuhan Maslow itu bahwa kita manusia ini memiliki 5 tingkatan kebutuhan. Jadi ada kebutuhan dasar, itu kebutuhan fisiologi, itu kebutuhan makan, tidur, minum, seks, dan lain sebagainya, itu bersifat fisik. Nah, kemudian naik ke tingkat ke atasnya itu adalah rasa aman, hanya mungkin nanti memiliki rumah dan lain sebagainya. Naik lagi ke atasnya itu kebutuhan kasih sayang, naik lagi ke atasnya itu kebutuhan penghargaan, dan yang tertinggi itu adalah aktualisasi diri. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, maka kebutuhannya akan semakin besar dan semakin meningkat. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Jadi saya melihat bahwa sebenarnya manusia itu
dibagi menjadi dua ya. Jadi ada golongan yang lebih dominan mementingkan kebutuhan fisiknya. Kebutuhan fisiknya seperti makan, tidur, dan lain sebagainya. Tapi ada segolongan manusia itu yang lebih dominan mementingkan kebutuhan rohaninya. Makanya saya menyebutnya sebagai golongan materialis dan golongan spiritualis. Nah, ketika saya mempelajari dan bertemu dengan teori psikologi Stephen, ternyata saya komparasikan ya senada dengan itu. Jadi di teori Stephen itu ada istilahnya introvert dan extrovert. Jadi kalau dan agak sedikit berbeda di teori psikologi yang lain, introvert dalam Stephen itu adalah orang yang ketika dia melakukan sesuatu itu berbuat sesuatu itu lebih didasari pada keinginan dari dalam diri. Itu introvert. Nah, tapi kalau orang extrovert itu adalah orang yang ketika dia melakukan sesuatu itu lebih dipengaruhi oleh lingkungannya, iming-iming mungkin seperti itu iming-iming materi dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya ketemu dengan teori yang saya pahami bahwa manusia itu sesungguhnya ada orang yang lebih dominan kebutuhan fisiknya, tapi ada yang lebih dominan mendahulukan kebutuhan rohaninya. Akan tetapi kedua golongan ini sebenarnya pada dasarnya tetap memiliki kebutuhan fisik, tetap memiliki kebutuhan rohani. Nah, dalam perjalanannya saya melihat ya karena kita pahami bersama ya bahwa memang manusia itu mempunyai potensi untuk melakukan kesalahan. Nah, makanya orang yang saya menyebutnya materialis ini tadi, dia berpotensi melakukan kesalahan itu ketika dengan cara abai terhadap nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Karena mungkin salah satunya ada karena kekurang yakinan terhadap hari akhirat, kurang keyakinan dengan balasan akhirat, kekurang yakinan yang adanya kekuatan lain yang ada di alam semesta ini, sehingga mereka lebih tidak takut, katakanlah seperti itu, tidak takut untuk melakukan hal-hal yang abai terhadap nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Nah, kemudian orang-orang spiritualis ini juga berpotensi untuk melakukan kesalahan. Apa kesalahan yang biasa cenderung mereka lakukan? Kesalahan yang cenderung mereka lakukan adalah abai terhadap nilai-nilai fitrah manusia. Nah, jadi kalau orang materialis itu mungkin dia akan berpotensi untuk berbohong, dia akan berpotensi untuk merampok, dan lain-lain sebagainya yang berkenaan dengan menzolimi orang lain. Maka orang-orang spiritualis ini cenderung untuk melakukan hal-hal yang di luar fitrah manusia, itu sesuatu yang tidak rasional, sesuatu yang kadang keluar dari landasan ilmu pengetahuan. Nah, kenapa ini saya sampaikan nanti berhubungan dengan motivasi pembuatan konten negatif. Jadi motivasi pembuatan konten negatif itu beberapa diantaranya adalah alasan ekonomi, mencari uang, kemudian alasan politik, menjatuhkan kelompok politik tertentu, kemudian alasan karena mencari kambing hitam, dan kemudian alasan memecah belah persatuan. Dan itu sebenarnya bisa kita komparasikan dengan piramida Maslow tadi ya, piramida teori kebutuhan Maslow tadi. Jadi ekonomi ya kan memang kebutuhan dasar untuk makan kan. Kemudian alasan politik ya mungkin alasan penghargaan, aktualisasi diri, karena alasan pengen dikasih sayangi, pengen dihargai. Mencari kambing hitam pun seperti itu, pengen diakui. Bisa jadi dia yang melakukan kesalahan, akan tetapi dia lemparkan kepada orang lain itu supaya dia terlihat tetap dihargai. Begitupun dengan alasan memecah belah persatuan itu tetap bisa kita integrasikan dengan teori Maslow tadi. Nah, oke. Jadi saya melihat apa yang kita lakukan pada hari ini sesungguhnya titik tekan kita itu bukanlah membasmi hoax itu sendiri ya. Karena pada dasarnya kalau saya melihat hoax atau konten negatif itu adalah berlaku teori pasar. Teori pasar itu apa? Teori pasar itu ya ada penjual karena ada pembeli. Ada penjual karena ada pembeli.
Jadi ada orang yang berjualan karena memang ada marketnya, ada orang yang membutuhkannya seperti itu. Minimal kalau dalam hoax itu orang yang membutuhkannya itu siapa? Adalah orang-orang yang mudah tersulut. Orang-orang yang bahasanya itu mungkin sumbu pendek dan lain-lain sebagainya kan. Nah, orang-orang yang mudah tersulut seperti itu. Nah, makanya saya melihat apa yang kita lakukan hari ini bukanlah sebenarnya pada dasarnya bukanlah untuk mentiadakan atau hoax itu sendiri, mentiadakan konten negatif itu sendiri, karena pada dasarnya konten negatif hoax itu sendiri akan tetap ada, tetap diproduksi orang-orang karena alasan kepentingan-kepentingan itu tadi. Tapi yang kita kerjakan hari ini, kita lakukan hari ini pada dasarnya itu adalah meminimalisir atau minimal katakanlah memberikan wawasan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini bahwa sesungguhnya kita ini harus menjadi orang-orang yang apa namanya tidak gampang tersulut, tidak gampang mengambil keputusan, tidak gampang menjustifikasi, tidak gampang menghukum orang lain ketika orang lain itu menebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya kan belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, makanya saya komparasikan lagi dengan teori agama. Jadi kalau di dalam agama itu kan ada yang namanya hadis palsu, ada yang namanya hadis doif, kemudian ada yang namanya hadis sahih. Nah, jadi di dalam agama itu memang sama, tidak bisa dipungkiri ada hadis palsu, ada hadis doif itu. Tetapi para ulama sepakat bahwa hadis doif itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan hukum, menjustifikasi itu kan, membuat produk hukum. Tapi hadis-hadis doib itu, hadis-hadis lemah itu masih bisa digunakan untuk menjadi sarana memberikan motivasi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kalau berkaca dari situ sesungguhnya ketika kita memandang hoax, ketika kita memandang konten negatif itu juga sebenarnya ya kalau saya melihatnya jangan kita jadikan sebagai landasan hukum untuk kita menjustifikasi orang lain, untuk kita menjadi menjadi landasan hukum itu tadi. Jadi kita langsung oh orang itu seperti itu, mengklaim orang itu seperti itu, orang itu jahat, orang itu jelek dan lain-lain sebagainya. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan konflik di antara kita kan. Nah, kalau kita tadi ada juga pertanyaan kan bagaimana kita mengecek sesuatu itu hoax atau tidak ya, kalau rekomendasi saya satu kita lihat sumbernya. Jadi kalau sumbernya memang dari apa namanya media-media yang mainstream, yang media-media yang bisa ini ambil kita bisa percaya itu, maka kita bisa ambil. Kemudian tadi balik lagi bahwa semua orang itu berpotensi melakukan kesalahan kan, baik dia dekat dengan Tuhan maupun tidak dekat dengan Tuhan kan, berpotensi melakukan kesalahan. Maka yang kedua itu yang kita lakukan adalah bersandar pada ilmu pengetahuan. Jadi kita cek informasi tersebut apakah sesuai dengan ilmu pengetahuan atau tidak. Kalau dalam bahasa agama kan sesuai dengan dalil Al-Quran, dalil hadis atau tidak kan? Seperti itu kan. Dan yang ketiga bersandar pada rasionalitas. Nah itulah kita sebagai manusia ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebuah akal yang sesungguhnya kita sudah bisa menilai sih sebenarnya, dibantu dengan ilmu pengetahuan kan, dibantu dengan apa namanya nilai-nilai fitrah kita sudah bisa menilai bahwa informasi tersebut itu bisa benar atau bisa tidak kan, sudah bisa menilai dari awal. Hanya saja memang ya kita tetap membutuhkan energi yang luar biasa lagi untuk tetap mencari tahu lebih dalam, mengeksplor lebih dalam lagi. Tadi jadi analogi hadis palsu dan hadis doib tadi. Nah kemudian saya dalam perjalanan saya merasa menemukan ya, definisi sombong ya. Jadi saya dalam perjalanan saya bermedia sosial itu orang-orang yang sombong itu ternyata beda tipis dengan orang-orang yang percaya diri. Jadi kalau orangnya itu adalah orang yang mengklaim membawa kebenaran itu, dia memaksakan klaim kebenaran itu kepada orang lain untuk mengikutinya. Itu adalah orang yang sombong. Sebaliknya orang yang percaya diri itu adalah orang yang merasa membawa klaim kebenaran, menyampaikannya kepada orang lain, tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada orang itu untuk menerimanya ataupun tidak menerimanya. Jadi tidak ada bentuk pemaksaan.
baik secara verbal ya, secara psikis maupun fisik maupun secara psikis non verbal. Kalau secara verbal kan mungkin diajak berantem, diajak bertarung dan lain-lain sebagainya, membunuh dan lain sebagainya kan. Tapi kalau secara psikis mungkin dengan ujaran kebencian, hate speech dan lain sebagainya, cacian makian dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan orang yang percaya diri dan orang yang sombong. Nah, saya komparasikan dengan kembali lagi dalam dalil Al-Qur'an, ternyata dalil Al-Qur'an itu mengatakan bahwa orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Nah, apakah bertolak belakang? Tidak sesungguhnya. Jadi saya ambil contoh dulu pada tahun 1600 sekian itu Galileo mengatakan bahwa ilmuwan Galileo itu mengatakan bahwa bumi itu bulat dan bumi itu mengelilingi matahari, bukan benda-benda langit lainnya yang mengelilingi bumi. Nah, untuk konteks zaman tersebut itu oleh masyarakat di saat itu menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Galileo itu sesungguhnya hoax kan, kalau kita balikkan ke kondisi kita sekarang kan. Akan tetapi Galileo karena dia punya kemampuan menciptakan teleskop sehingga dia bisa melihat planet-planet dan benda-benda antariksa lainnya, akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa bumi ini bulat dan bumi ini mengelilingi matahari. Nah, ternyata mungkin dalam kesehariannya ilmuwan Galileo itu agak sedikit memaksakan kehendak, sehingga akhirnya Galileo itu ada yang sebagian mengatakan dia dihukum gantung, tapi ada yang sebagian juga mengatakan bahwa dia hanya dipenjarakan, jadi dibatasi kebebasannya. Nah, saya melihat bahwa itu adalah bentuk sebuah memaksakan kehendak dari Galileo, sehingga akhirnya masyarakat pada saat itu dan golongan agamawan itu akhirnya melakukan sebuah perbuatan yang katakanlah mengintimidasi Galileo itu. Nah, itu. Nah, nah, saya kembalikan ke konteks sekarang. Jadi dalam era demokrasi ini sebenarnya kita bebas memang mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan, mengeluarkan pendapat, karena memang itu bagian dari fitur-fitur demokrasi ya. Akan tetapi manakala kita memaksakan klaim kebenaran kita itu kepada orang lain, maka pada saat itulah yang akan menjadikan konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, makanya kembali lagi saya ingin katakan bahwa tugas kita sekarang ini adalah mengkampanyekan bahwa menjadikan diri kita ini adalah orang-orang yang tidak cepat menjadi sumbu pendek tadi, tidak cepat menjustifikasi, tidak cepat mengklaim orang lain itu salah atau benar dan lain sebagainya itu. Nah, jadi ketika itu yang kita coba pahami, itu yang coba kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya pikir seperti yang dipahami oleh materi sebelumnya, bahwa biarlah demokrasi itu belajar sendiri untuk menemukan kesempurnaannya kan. Nah, sama sih sebenarnya. Kita ini kalau boleh jujur saya katakan kita ini kan hanya gagap teknologi ya. Karena mungkin kan era sekarang ini kan baru kita rasakan di 10 tahun terakhir ini ya. Dan semakin diakselerasi itu di 2 tahun terakhir ini di masa pandemik, di mana kita akhirnya mobilitas kita terbatasi, akhirnya kita rame-rame beralih ke media sosial, rame-rame ke media digital. Nah, selanjutnya, kalaupun ada yang berhak sombong, kalau kita masyarakat, kita manusia ini tidak boleh sombong ya, karena itu adalah haknya Tuhan yang Maha Esa, maka kalaupun ada yang berhak sombong itu sebenarnya adalah sebuah negara. Karena kenapa? Karena negara itu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Jadi negara sebenarnya pada dasarnya berhak melakukan tindakan pemaksaan, katakanlah seperti itu, yang saya sebutkan tadi bahwa sombong itu adalah memaksakan kehendak. Jadi negara adalah satu-satunya yang berhak sombong di muka bumi ini, karena dia adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Makanya kita membutuhkan negara itu agar negara mampu menjamin kebebasan seluruh elemen masyarakat itu, elemen negara itu untuk bebas berpendapat dan bebas berekspresi. Tapi pada saat yang sama juga kita membutuhkan negara itu agar negara mampu membuat rambu-rambu yang bisa membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi itu, dan memastikan bahwa rambu-rambu itu berjalan dengan efektif. Nah,
Itu mungkin poin-poin yang ingin saya sampaikan. Di 2 slide terakhir saya hanya akan mencoba membacakan saja. Jadi 8 etika bermedia sosial itu: 1, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi, privasi ke publik. Kemudian 2, gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Kemudian yang ketiga, hati-hati terhadap akun-akun yang tidak dikenal. Kemudian yang keempat, pastikan unggahan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara. Kemudian yang kelima, manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Yang keenam, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Yang ketujuh, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Itu 8 etika bermedia sosial. Kemudian 10 netiquette dalam di dunia maya, yaitu 1, ingatlah keberadaan orang lain, jadi jangan mementingkan diri sendiri. Kemudian taat kepada standar perilaku online, yang sesungguhnya standar itu juga sama dengan standar kita di kehidupan nyata. Kemudian berpikir lebih dahulu sebelum berkomentar. Yang keempat, hormati waktu dan bandwidth orang lain. Yang kelima, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian yang keenam, bagilah ilmu dan keahlian. Kemudian yang ketujuh, menjadi pembawa damai dalam diskusi yang sehat. Yang kedelapan, hormati privasi orang lain. Kemudian yang kesembilan, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Yang kesepuluh, maafkan jika orang lain membuat kesalahan. Closing statement saya pada materi kali ini sebenarnya mungkin nanti sekadar bocoran saja ya. Mungkin sahabat-sahabat, kawan-kawan boleh lihat di channel YouTube saya yang saya mengulas lebih utuh, insya Allah di channel YouTube saya itu. Dan alhamdulillah juga sudah punya iklannya. Nanti jadi kalau kawan-kawan berkunjung di channel saya, otomatis kawan-kawan memberikan pundi-pundi dolar buat saya ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi di channel YouTube saya itu saya membahas bahwa sesungguhnya teknologi yang kita capai pada saat ini sesungguhnya sudah jauh 14 abad yang lalu itu sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada dasarnya sebenarnya Dajjal yang dalam terminologi para ulama itu adalah sesosok fisik yang memiliki kemampuan luar biasa, itu sesungguhnya para ulama itu salah tafsir kalau saya menilainya. Dajjal itu sesungguhnya adalah handphone yang kita miliki ini. Ya, mohon maaf ya, saya sampaikan ini karena memang Dajjal itu sebenarnya dipahami oleh hampir seluruh agama di agama Samawi ya. Jadi kalau dalam Islam itu ada ada Dajjal Isa Al-Masih dan Al-Masih Dajjal. Kemudian dalam Kristen itu ada Kristus dan Antikristus. Nah, kalau di dalam agama Yahudi itu ada yang namanya Al-Mesiyah kan. Jadi dipahami oleh para orang-orang spiritualis itu kalau saya kalau dalam pandangan saya mereka salah mendefinisikan, salah menafsirkan. Jadi sesungguhnya Dajjal itu adalah simbol kemajuan teknologi yang berhasil dicapai oleh umat manusia, akan tetapi penggunaannya itu lebih didominasi atau dimotori oleh orang-orang yang kurang yakin dengan adanya Tuhan, kurang yakin dengan adanya balasan akhirat. Sehingga penggunaannya itu lebih banyak digunakan untuk membohongi manusia, mengelabui manusia, dan menyesatkan manusia. Jadi ada 11 ciri-ciri Dajjal itu dari hadis Rasulullah SAW itu, dan ke-11 ciri-ciri itu dipenuhi syarat-syaratnya oleh handphone yang kita miliki. Akan tapi poin terpentingnya yang pengen saya sampaikan juga, jadi kata Rasulullah, ambillah air sungai yang tampak berisi api yang dibawa oleh Dajjal itu, kata Rasulullah, kemudian pejamkan mata dan niscaya dia dingin lagi menyejukkan. Jadi sebenarnya kemajuan teknologi ini yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW 4 abad yang lalu itu adalah Dajjal, itu sesungguhnya ada manfaat yang bisa kita ambil di dalamnya. Hanya saja dipahami oleh para ulama kontemporer sekarang ini maupun ulama terdahulu itu, Dajjal itu adalah sesosok fisik yang menakutkan, yang memiliki kemampuan luar biasa. Sehingga akhirnya yang berlaku di masyarakat itu akhirnya ketakutan-ketakutan, dan ketakutan-ketakutan itulah yang akhirnya menimbulkan konflik-konflik juga di tengah-tengah masyarakat, di antara golongan, di antara agama, dan lain-lain sebagainya. Padahal sesungguhnya Dajjal itu, kalau dia makhluk Allah, maka Tuhan yang Maha Esa itu selalu memberikan, menganugerahkan sesuatu itu mengandung kebaikan.
ketika dia mengandung kejelekan itu sesungguhnya kita manusia yang salah memahami dan salah menggunakannya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf agak terlalu bersemangat dan agak terlalu melebar juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Mungkin untuk lebih detailnya bisa sahabat-sahabat kunjungi di channel saya, Ramlan Abdillah. Kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa, kekurangan dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dedi Ramlan, dan sekali lagi terima kasih untuk para narasumber saya hari ini dan juga untuk Pak Dedi. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab ya Pak. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk para narasumber saya hari ini yang membahas tentang 4 pilar dari pembahasan kita Siberkreasi Indonesia Makin Cakap Digital, dari sisi keamanan, dari sisi budaya, dari sisi etika, dan juga kecakapan digital.